Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kalau Real Madrid secara mengejutkan harus tunduk tak berdaya oleh Arsenal. Namun lain ceritanya dengan rivalnya Barcelona yang mendapatkan kemenangan yang bisa dibilang sangatlah nyaman menghadapi Borussia Dortmund. Itu berapa kemarin menangnya? 4-0. Wah, 4-0 tuh Afif Safi udah mulai ngonten Barca lagi tuh ya. Padahal sebelumnya ini jarang banget. mulai berhenti Kenapa? ya. Afif Safi tuh Bagus. menghilang dari konten-konten Barcelona gitu, cuman bisa ngecengin Madrid doang. Tapi ya kita ngomongin kemenangan super nyaman gitu ya, Jal. Ya. Kita Barcelona atas Dortmund. Sebenarnya Dortmundnya juga tidak jelek-jelek banget. Apakah itu statement yang lo setujui atau mungkin lo mau bantah? Silakan. Ya untuk Dortmund yang gak jelek-jelek banget, gue sepakat sih. Tapi emang kualitas serangan Barcelona tuh unstoppable menurut gue di musim ini ya. Progresnya Karena makin bagus ya kesininya. bagus dan Sampai akhir musim. berbicara soal statement, kita ngomongin tim-tim yang kuat secara defense, Atletico Madrid tetap kena 4 gol juga gitu sama mereka. Jadi emang dari segi kualitas serangan mereka tuh emang another level menurut gue untuk trio depannya itu. Lamine Yamal, Rafinha dan juga Robert Lewandowski. Tapi apakah dalam periode tren ini sekarang Barcelona menurut gue lagi memuaskan banget? Sebenarnya gue cukup skeptis bang, karena 2 pertandingan terakhir mereka menang lawan Atletico 1-0, abis itu ketahan 1-1 di La Liga tuh. Dan mereka Lawan Betis. Anthony. Itu dia. Madrid aja kelimpungan kan ketemu Itu Betis dia. dan Anthony ya. Itu dia 2 game terakhir tuh mereka bisa ngegolin, tapi golnya tuh satu gol dan sebenarnya serangan mereka tuh banyak banget. Lagi main di luar karakter mereka lah. Mereka begitu wasteful dan kemarin memulai pertandingan kencang lagi lawan Dortmund tapi golnya 1 doang tuh akhirnya di babak pertama. Gue takutnya itu tren 2 pertandingan sebelum itu kebawa di pertandingan babak kedua. Tapi untungnya mereka di babak kedua menurut gue ngeluarin lagi karakteristik terkuat mereka di musim ini. Momen Ya, kuncinya apa di babak kedua menurut lo? menurut gue datang gol cepat dari Lewandowski itu sih. Oke. Itu gol di awal babak kedua itu benar-benar datengin momentum dan Lewandowski teror ke Dortmund kan emang udah berlangsung terus-menerus ya. Ini menjadi tim paling sering dia bobolin sepanjang karir dia dan gue ngerasa di babak kedua tampil begitu nyaman Barcelona, benar-benar mupuk yang gue khawatirin dalam 2 pertandingan terakhir. Dan dari semua match di babak quarter finals gue berani bilang kayaknya mereka yang udah pastiin kunci semifinal sih. Kemenangan 4-0 menurut gue kelar tuh Dortmund menurut Berarti gue. kalau misalnya Barca semifinal ketemunya antara Antara PSG. Inter Inter sama atau Munchen. Munchen. Inter Munchen ya. Bayern. Wah, Inter Munchen. menarik juga Tricky sih. juga, tricky semua tuh. Kalau ketemu Inter seru juga sih. Kalau dari Mas Sebenarnya sih Firsi? Dortmund bikin terlalu mudah juga sih sebenarnya bagi Barcelona karena emang ini diutarakan oleh Niko Kovac sendiri yang bilang kayak ada banyak disorganization dan para pemain dia kehilangan composure di tengah. Kami kebobolan 1 gol dari set piece dan 3 dari counter attack. 3 gol dari counter attack menurut dia tuh sangat-sangat banyak sekali dan gak ada tim yang seharusnya kebobolan 3 dari counter attack. Sebastian Kehl, sporting directornya bilang para pemain bikin banyak kesalahan lawan Barcelona, bahkan Emre Can mengatakan bahwa kami bikin terlalu banyak kesalahan sendiri sehingga dipunish. Tapi memang terlepas dari itu Barcelona musim ini emang monster banget terutama di depan ya. Lewandowski sekarang udah nyampe mark 40 gol ya. 40 gol dari Untuk satu musim. 45 pertandingan all competition. Rafinha 28 gol dari 45 pertandingan juga. Lamine Yamal 14 gol tapi assist dia double digit juga dari 43 pertandingan dan ya Lewandowski dalam usia 36 tahun emang ini ya masih nyumbang golnya luar biasa banget. Tadi ada juga Rizal bilang dia emang bagi Dortmund jadi momok ya sejak meninggalkan dan dia juga jadi pemain pertama Barcelona ya yang pemain pertama di Champions League bahkan yang bisa mencetak 10 gol ya double digit gol atau lebih bersama 3 klub berbeda di Champions League. Jadi memang ya banyak yang mempertanyakan sebenarnya ketika Barcelona lagi butuh uang, lagi nggak ada uang nih, kenapa mereka spend untuk bayar gaji untuk ya signing on fee terhadap pemain yang udah berusia ketika itu berapa 34 35 tahun tapi ternyata dia dengan ya menjaga kebugaran source-nya mudah bagi dia karena istrinya kan nutrisionis. Jadi dia kepantau terus asupan makanannya dan dia menjaga kebugarannya hingga usia kayak sekarang dan kehadiran Lewandowski, Ter Stegen yang masih cedera dan lain-lain. Pemain-pemain senior itu kontribut dengan sangat baik melengkapi pemain-pemain kayak Fermin, kayak Gavi, Pedri dan lain-lain yang masih muda, Lamine untuk membuat ini satu solid tim yang sangat solid yang ada pemain-pemain seniornya yang bisa membimbing mereka tapi juga punya
gairah muda itu yang membuat penyerangan tim ini salah satu yang terbaik di Eropa, bahkan yang terbaik di Eropa kayaknya ya secara Untuk jumlah gol ya. Iya. One of the best. Tapi itu Buat berarti kan produktivitas sebenarnya gol. apakah bergantung sama Lewandowski-nya Mas atau mungkin Jal atau mungkin misalnya gua nggak tahu ya. Ada nggak sih ada momen-momen di musim ini Barca tuh tidak ada Lewandowski? Sempat ada kalau nggak salah ya. Untuk gak ada Lewandowski sempat ada. Cuman mungkin itu rotasi rotasi jadi Ferran iya, Torres ya. Ferran sih sempat siap dikasih kesempatan cukup oke ya. Tapi kalau mungkin kalau konteksnya kapan Barcelona istilahnya berebet-berebet gitu untuk istilahnya agak kesulitan Awal-awal tuh musim. Apa tengah musim? menjelang paru musim berakhir pertama tuh di Iya, periode yang sempet Desember. Akhirnya ini ya mepet ya poinnya. Bahkan Di klasemen La Liga, kebalap ya, sama ya. Madrid kan. Itu menurut gue periode yang paling sulit yang dialami oleh Barcelona ketika mereka waktu itu periode pertandingan tersebut suka nggak ada Yamal kayak waktu itu tuh. Yamal Iya, cedera, akhirnya periode mereka tuh kesuburan golnya juga menurun cukup drastis. Tapi setelah itu mereka agak kebantu menurut gue sama momen pergantian tahun sih. Momen libur pergantian tahun tuh benar-benar ngebantu mereka. Diawali tahun dengan ada El Clasico mereka ngebantai juga, momentum dapat lagi dan setelah itu sepanjang 2025 mereka total udah 20 kemenangan kali kurang lebih ya, masih unbeaten juga di sini dan periode mereka masih Sejak terjaga Chesney banget. datang Itu. dijaga doang, mereka belum Sejak ini. Wih, ini Chelsea itu mereka kayaknya jago. kiper yang suka sebat mulu kayaknya ya. Gue ngeliat trennya sih masih kejaga banget sih Barcelona. iya. Di lini belakang juga Chesney ternyata clean sheet-nya kan juga Iya. banyak juga gitu dan ini kemarin bagus. Fermin bahkan kemarin juga menurut gue salah satu yang paling stand out juga di Yang pertandingan paling Dortmund. kunci sebenarnya Iya, adalah ketika ngelihat Barcelona itu bisa tadi benar kata Mas Firzi, ada gairah muda yang dikombinasikan dengan maaf kata orang-orang tua ini nih. Iya, iya, emang ini benar. nih, Lewandowski. Karena gapnya jauh banget kan. Iya, Kalau iya. main kayak Lamin itu mungkin hampir setengahnya si Robert Lewandowski. Nah, Hampir. soal Fermin sebenarnya khusus karena tadi Rizal udah bilang dia pemain yang hampir dibuang Barcelona ya pada usia dia 14 sama 16 tahun. Ketika dia main di U14, U16 dia tuh hampir nggak dapat waktu bermain karena dia secara fisik kalah sama teman-temannya di La Masia. Tapi waktu itu pelatihnya si Jordi Roura mempertahankan dia setahun lebih dan akhirnya dia mempertahankan tempatnya sampai sekarang. Bahkan dia jadi anggota tim Spanyol yang kemarin menang gold medal ya di Olimpiade bersama dengan Pau Cubarsí dan ini adalah membentuk suatu walaupun lu muda tapi you're a winner gitu. Dan ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali. Pau Cubarsí juga main di Piala Dunia U17 di Indonesia. Ketika itu mungkin ya ada beberapa yang udah notice tapi kayaknya nggak sebanyak itu. Tapi dia benar-benar masuk langsung untuk menambal di lini belakang dan dia akhirnya jadi andalan dan pemain yang juga hebat ya. Ini keadaan yang memaksa sebenarnya kan awalnya kan untuk pemain-pemain ini tampil mulai dari Lamine Yamal, Pedri dan lain-lain. Tapi sekarang mereka membuktikan pelatihan si Flick. Bahkan Joan Laporta sendiri pernah memuji dia, mengatakan bahwa ini pelatih yang sangat mengerti apa itu Barcelona walaupun dia bukan dari Spanyol ya. Waktu itu gue juga kayaknya cerita di sini deh, dia nggak, kalau dalam press conference pun dia nggak pakai bahasa Spanyol. Padahal sebenarnya pengertian bahasa Spanyol itu adalah suatu hal wajib untuk siapapun pelatih Barcelona kalau menurut Laporta sebelum ini. Tapi ternyata dia bikin exception untuk Hansi dan Hansi akhirnya English ya dia, membahas. Mas, ya? Iya English karena dia juga nggak pingin, kata kabarnya kalau menurut media Spanyol dia nggak pingin terlalu panjang lebar membahas taktik. Jadi dia setiap press con dia jawab seperlunya aja. Jadi nggak delve into details apa yang dia konsepnya, dan ini katanya sangat membantu para pemainnya juga, membantu dari sebelum-sebelumnya di mana ya mungkin dari press con itu kebaca apa yang ingin dilakukan. Tapi Hansi ya dengan apa yang dia punya, pengalaman dia itu akhirnya bisa membawa tim ini menang besar dan ya kayaknya sekarang emang tinggal mempertahankan itu aja. Tapi gue kepo sih, pengen ngebahas pemain yang bermain di belakang Fermin malah. Ini Frenkie de Jong jadi salah satu pemain yang setelah cedera awalnya mungkin masih agak shaky, namun sekarang udah mulai terlihat presence-nya, apalagi dengan role barunya bisa dibilang. Iya kan pengen dibeli MU lagi. Ya, MU lagi pasti. Tapi kalau modelnya kayak gini sih, gue sih Motivasi. berharap ya ngelihat Frenkie de Jong mainnya sebagai mungkin bisa dibilang ya sebagai balik holding. lagi ke Frankie yang dulu. Iya, tapi dengan Kalau rolnya MU, agak sedikit berbeda bisa dibilang. Lebih bermain sebagai holding midfielder karena kita tahu Pedri dan juga Fermin lebih maju ke depan, sedangkan beberapa kali kemarin di saat Dortmund melakukan penyerangan, orang pertama yang menjotop di belakang adalah Frenkie de Jong. Ya gue rasa belakangan dia tampilnya nyaman banget sih ya. 2025 lah, bisa dikatakan 2025 tuh Frenkie de Jong benar-benar dapetin lagi performa yang kita harapkan dari seorang Frenkie de Jong, ya which is ini udah lama banget hilang. Dan ini periode-periode yang gue pikir
jadi Frenkie de Jong ini kan main bagus sebenarnya bukan cuma sekali 2 kali dia. Di periode sebelum-sebelumnya dari awal karir dia bersama Barcelona sering main bagus, tapi 3 game 4 game main bagus, habis itu kumat lagi. Habis itu begitu lagi, kumat lagi. Tapi sekarang menurutku performanya begitu konsisten, atau karena ini juga sih kebantu sama partner-partner di area tengahnya gitu. Kebantu banget sama Pedri yang availability-nya benar-benar bisa diandalkan di musim ini, karena hampir sepanjang musim injury free ya. Benar-benar karakter Pedri yang baru banget di musim ini, tapi partnership dia bersama De Jong di tengah tuh benar-benar saling ngelengkapin. Di defense tadi lu udah nyinggung dia bisa jadi istilahnya jadi breaker ya, jadi pelindung di area breaker, jadi pertahanan, tapi di area serangan gue rasa progresif passing dia tuh benar-benar bisa diandalin banget sih. Dia bisa ngebelah line breaking passes itu juga bagus-bagus pilihan dia, dan tipe-tipe gelandang yang sulit banget untuk lu bisa ngepres dan rebut bola dari dia. Dan menurut gue performa dia dalam beberapa pertandingan terakhir khususnya di 2025 emang meningkatnya signifikan banget, drastis menurut gue. Yang menarik memang soal si Frenkie ini karena Ronald Koeman juga ditanyakan soal Frenkie, dan dia bilang emang ketika pemain ini berada dalam kondisi fisik yang optimal, dia itu bisa menampilkan permainan terbaiknya. Dan itu tadi juga Rizal udah bilang setelah Christmas, setelah Natal, setelah pergantian tahun itu periode penting. Karena Frenkie de Jong sendiri bilang setelah Natal kondisinya dia merasa dalam kondisi terbaik, dia merasa tidak ada lagi gangguan seperti sebelum-sebelumnya, dan angka-angkanya di pertandingan kemarin lawan Dortmund luar biasa ya. Dia running distance dia tuh kedua tertinggi di pertandingan setelah si Pedri ya, 11,4 km, 97% passing accuracy, ground duels menang 5 dari 6, dia bikin 4 tackles, dia bikin 2 intercept, dan kerjasama dia sama Frenkie dan Pedri bagus banget, di mana mereka menyelesaikan 124 dari 132 operan mereka dan memenangi 10 dari 11 duel mereka. Dan ini kondisi yang membuat lini tengah Barcelona ruang mesin itu function lagi. Kemarin-kemarin kan nggak seperti ini, dan ya kita mundur 2-3 tahun terakhir lini tengah kan jadi masalah, apalagi ketika Frenkie mengalami ya cedera, ada banyak problem juga di area tersebut. Tapi sekarang dengan dia kembali di full power, apalagi Eric Garcia setiap kali dia bermain sebagai pivot di situ juga bermain bagus sekali. Dia juga dari La Masia dia pasti mengerti juga Garcia, sehingga ya menambal lini yang beberapa tahun terakhir bisa dibilang ya salah satu yang perlu kehadiran pemain Frenkie yang dulu kita kenal at his very best di Ajax itu. Dan ngomongin soal Barcelonanya lagi ya, untuk lini depan menurut gua kebantu banget dari first line dan second line itu benar-benar tadi ngebantu banget. Tapi gue punya kekhawatiran juga sih sebenarnya, karena cerita Liga Champions kan begitu ya, kita udah sering lihat tim yang subur banget untuk ngegolin, tapi biasanya yang juara tuh bukan tim yang bisa ngegolin paling banyak gitu, tapi pertahanan lagi yang model-model kayak Inter lah ya bisa dibilang ya. Ya bisa jadi tuh Inter lagi, tapi gue rasa itu jadi perhatian karena dari top 8 istilah tim-tim yang lolos secara direct langsung top 8 itu yang paling banyak kebobolan tuh kan Barcelona juga, total 13 gol kebobolan. Dan menurut gue ada contoh pertandingan-pertandingan yang sebenarnya pertahanan mereka tuh benar-benar rawan banget gitu. Mas Aryo juga sering banget bilang soal highline defensif mereka yang jadi perhatian Mas Aryo banget. Dan game lawan Benfica 5-4, abis itu pertandingan-pertandingan lain lawan Monaco contohnya di laga-laga awal, menurut gue banyak juga contoh kasus-kasus di mana pertahanan Barcelona tuh nggak sekokoh itu. Dan gue khawatir seiring berjalannya laga-laga makin kuat nantinya tuh pertahanan nggak bisa ngejawab itu, dan nggak bisa terus-menerus tuh ngarap sama lini depan menurut walaupun gue. Si Hansi udah menjawab itu ya ketika di leg kedua Copa yang ketika menang 1-0 lawan Atletico itu dia menampilkan tampilan yang berbeda. Di situ para supporter ya juga udah pasti tahu, dan manajemen juga sebenarnya udah tahu, karena Deco itu pernah mengatakan bahwa ya dia rada khawatir juga dengan highline-nya defensif itu. Dan ya kalau tim bisa yang apa yang kayak dilakukan oleh Harry Kane ketika menghadapi itu, di mana dia nyelosor aja di belakang, terus habis itu bola second ball, habis itu dia siap menerima umpan silang, langsung dia nggak berada dalam posisi offside, habis itu dia dalam posisi hidup. Nah ini kan bisa dieksploitasi dengan sangat mudah. Jadi ya memang perlu dimensi yang berbeda juga dari Hansi Flick. Semoga ya kalau emang dia pingin menjadi juara Liga Champions, tentu harus ada that extra dimension, nggak bisa seperti ini yang dia tunjukin. Dan semoga apa yang dia lakukan ketika melawan Atletico itu bisa terulang lagi ke depannya. Jadi kalau kita ngomongin Barcelona memang as a unit, lini depan, lini tengah sudah cukup promising. Tapi kalau dari sisi lini belakang tuh kayaknya agak res-resan, agak deg-degan aja gitu ya. Apalagi Araujo soalnya. Agak susah banget itu kalau main high defensive line. Lu kok nontonin Barcelona sih sekarang? Gue nontonin Barcelona, gue nontonin PSG. Serbanya. Agak sulit soalnya memang. Karena jadi karena
host DP itu berat ya. Ya kita emang tuntutannya kan memang harus menyaksikan tiap pertandingan. Oh, siap. Bijak banget tuh. Harus nonton nggak boleh lihat ini mini highlight. Nggak boleh, mini match nggak boleh. Gila, Mini match nggak kelihatan nanti kalau ini cedera, nggak kelihatan itu. Itu dia. Jadi kalau misalnya buat Jebret Tim, kira-kira Barcelona bisa melaju nggak sih ke sampai final? Itu pertanyaan gue di UCL. Coba kasih tahu silakan di kolom komentar. Sambil ada apa lagi nih, Fai, kira-kira, Fai? Pengen ngingetin lagi seperti biasa karena di akhir pekan nanti akan ada charity match nih Jebret Media bersama dengan Timnas Amputasi Indonesia di YouTube dari Jebret Media TV, atau kalian bisa langsung datang ke The Forum Sports Hub yang ada di Bintaro. Banyak banget figur sepak bola di sana, mulai dari ex pemain, pelatih, dan juga pesohor nih. Jadi kalian langsung aja datang. Postingannya udah ada juga di Instagram dari Jebret Media TV. Ayo disupport guys. Ini yang kita tunggu nih, karena sesaat lagi kita akan membahas tim terkuat di muka bumi. Jadi langsung aja masuk di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.